Bangke, bangke, ah, ban, Bukan. Aku hampir ngomong itu tadi. Ban bakne. Ban bakne. Tambah nih. Ban bakne. Abang orang Papua kah? Atau orang NTT? Orang Papua. Papua. Oh, Pace Papua aman ya Bang Papua. ya? Salam kenal Pace ya. Izin saya mute dulu dengan peta. Agak berisik tempatnya. Oh, Papuanya. Sama aja dengan bahasa Batak kan itu orang Papuanya. Pace. Begitu kan Pace. Banyak logat juga sih. Oke, silakan itu Nora atau Cebi. Berdua kalian. Silakan Bang Bang Ban Ban ay Bakne. Bak Ya, tadi saya belum ikuti baik, tapi saya baru bergabung, jadi saya mau dengar dulu baru nanti saya akan. sama saja kakak. Saya juga baru bergabung toh, sama-sama kita bergabung. Jadi silakan kakak tanya saya apa yang mau ditanya. Ini Silakan, bahasa kakak. mana? Ini ada agama apa? Sama saja Papua, Ambon, Kupang, sama saja, sama juga toh? Sama kan? Sama kan Bapak? Sama Apa Miki. itu? Sama Miki. Jangan Miki bohong. Sama toh. Oh kayak Makassar. Sama toh. Nah, itu dari peta itu Papua bisa. bahasanya. Bisa Papua dari peta bahasanya itu, senggol-senggol dikit toh. Bagaimana Senggol-senggol Deng Makassar bahasanya, Deng Ji. Dan peta bahasanya bagaimana? Iya. Papua ke Dan peta Makassar ke jangan Papua. Miki ikut. Jangan Miki ikut Kak. Silakan. Sama-sama Indonesia. Iya. Cemana Bapak? Bagaimana Kok cemana? kabar kita? Sudah banyak permul. Udahlah, ini kan negara Indonesia. Bersatu padu. Aku lagi belajar. Bapak. Karena kalau ngomong Papua terus. Kalau ngomong Batak Nggak terus. bisa. Jadi aku nggak bisa belajar. Nggak bisa. Kita campur-campur. Ya kan, Mas Bangke? Mas Bangke. Bang, Bang saja Bang, Iya, gini aja, Bapak. gini izin. Lu diam itu. dulu lah, Fandi. Lu memang membuat aku Enggak. error lo kadang. Panggil aja Bang, panggil aja Bang gitu, biar tidak Udah susah. hostnya diem aja dah. Iya. Bikin kopi kau dulu. Bentar, Jangan lah, host. heran aku. Sebentar. Ini Bang Riko. Aduh. Woi, Blender. Blender itu blender. Aduh. Makanya di gua report Udah. aja lo udah. Cah. Ban, Bapak Pace, Ya. Pace kakak Iye. Begini Bapak, bagaimana perpuluhan di gereja kita Bapak? Sudah banyak kah? Hah? Tergantung Sudah jemaat. bisa kita japa-japa serampe kah? Tergantung jemaat aja. Bapak. Kalau jemaat banyak ya perpuluhan banyak, kalau jemaatnya kurang ya. Kira-kira di sana banyak perpuluhan kah Bapak? Biar pergi saya ke sana, saya ibu gembala Bapak. Oh, hanya mau datang untuk perpuluhan kan? Bapak. Bapak jangan kau buka-buka kartu kita di sini. Bahaya Meki. Nanti banyak yang minta. Jadi bagaimana Bapak? Kira-kira siapa Tuhan yang benar? Kalau menurut saya, nah Tuhan yang benar itu Tuhan Yesus. Itu manusia Bapak. Tidak boleh kita sembah manusia. Bahaya itu Bapak. Tidak boleh kah itu? Marah Tuhan Bapak Tuhan Bapak marah, Tuhan Allah kau dong. Marah Meki. Kok bisa bahasa Makassar ku campur sama kita. Ini bagaimana kita orang Papua? Saya bahasa Makassar. Lenong saya ini Bapak. Gimana ini? Kira usah putar-putar ke sana. Kita kalau lihat dari perspektif sejarah, itu kalau Islam ini kan baru abad 7. Kita kan sudah lama. Kalau kita lihat dari perspektif sejarah, kita sangat detail sekali, dan kami yakin bahwa betul Yesus itu firman yang telah menjadi manusia, jadi berinkarnasi. Jadi segala firman yang tidak dapat dilihat telah berubah menjadi manusia dan menjadi penjelma, dan dia mati bangkit dari antara orang mati, dan dia menyediakan tempat bagi kita. Jadi kalau bicara Islam itu,
susah ya gitu. Ya, jadi begini Bang, ya saya pakai bahasa Indonesia aja biar enak kita ya, karena kita mungkin ada yang live kan nanti. Jadi begini kakak, Tapi kalian mengatakan itu Nora ini tap-tapnya izin mungkin harus keras. Pendeta Seprianus juga silakan naik Pak Pendeta ya. Pendeta Seprianus Bentley kawan saya ini. Sambil di tap-tap teman-teman, ini rawan tombakan ini. Bang Blender, sampaikan dulu sama teman-teman Bang Blender. Oi. ya, Bang Ban, kakak, memang Islam itu ada pada abad ke-7. Cuman kakak tidak tahu. Ya, kakak tidak tahu ajaran Yesus itu tidak pernah menyembah kepada dirinya kakak. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus mengatakan, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan Yesus itu adalah utusan. Bagaimana mungkin seorang utusan kalian jadikan Tuhan kakak? Itu dosa. Kakak tidak ingatkah hukum Taurat yang pertama? Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah itu coba kakak lihat. Tuhan siapa yang menginginkan ada Tuhan yang lain lagi? Coba dulu kakak jelaskan dulu. Hukum Taurat pertama itu maksudnya apa? Iya, itu kan awal mula di mana Allah berfirman kepada Musa untuk mereka harus memperingati bahwa benar ada Tuhannya. Nah, jadi sejak itu sampai mereka, karena di situ mereka ada menyembah dewa dan juga mereka belum mengikuti jejaknya Tuhan, sehingga Allah berfirman kepada Musa untuk dia akan sampaikan kepada umatnya bahwa tidak boleh ada Allah lain selain Allah Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu. Oke, sekarang pertanyaannya berikut. Apakah Tuhannya Israel, Tuhan yang berfirman kepada Musa, Tuhan yang berfirman kepada Abraham, Tuhan yang berfirman kepada Daud, kepada raja-raja dahulu, kepada Salomo, kepada Yeskiel, kepada Yosua, apakah mereka itu Tuhan yang kelihatan atau tidak? Itu Tuhan yang tidak kelihatan, tapi dia berfirman. Dia berfirman melalui penglihatan, yang kedua melalui penampakan diri, dan yang ketiga itu melalui peradaban. Peradaban itu di mana? Itu di Musa di Gunung Sinai, di mana Allah datang lalu langsung menampakkan diri lalu menyampaikan firman, lalu dia menulis di dalam loh batu dengan 10 hukum itu. Tep layar ya teman ya, jangan tombak. Oke, saya bacakan. Di dalam Keluaran 33 nomor 20. Lagi firman-Nya, ini firman Tuhan. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Bahkan Yesus mengatakan sendiri di dalam surat Yohanes, Bapa tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Maka Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu misi. Yesus ingin menyatakan kemuliaan Bapanya. Kemuliaan Bapanya dinyatakan dengan cara apa? Dengan cara melakukan mukjizat. Jangan lupa ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia berdoa kepada Bapanya. Dia menengadah tangannya ke atas. Dia mengatakan, ya Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau selalu mendengarkan aku. Ketika dia memberikan makan 5.000 dengan 7.000 orang, apa katanya? Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu. Dia meminta makanan itu diberkati. Jadi Yesus ini ada Tuhan. Ketika dia mau ditangkap oleh tentara Romawi, dia berdoa semalam-malaman loh. Bukan sejam 2 jam, semalam-malaman. Dengan rasa takut dia berdoa. Sampai Tuhan mengutus lagi, Bapaknya mengutus lagi malaikat untuk menguatkan Yesus. Bagaimana mungkin ada Tuhan? Tunggu dulu Bapak, Kakak. Bagaimana mungkin ketika firman yang keluar dari mulut Tuhan menjadi manusia, terus kalian katakan firman yang menjadi manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Sementara Yesus berdoa. Dia berdoa kepada Bapaknya. Bagaimana mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan? Sekarang saya tanya kepada Ma,
Apakah Anda punya pikiran? Saya punya pikiran. Oke. Anda punya tubuh? Saya punya tubuh. Oke. Hmm. Apakah Anda punya roh? Saya punya roh. Ya, betul. Anda punya roh? Punya Betul, tubuh, Anda punya punya jiwa. Ya. Iya kan? Jadi, Nah, ya. sekarang begini, Sekarang tunggu kan dulu. kita Punya sabar, sabar, tubuh, tunggu dulu, punya tunggu dulu. roh, punya jiwa. Ya, silakan. Ya. Jadi kita gambarkan, kita kan orang Kristen kan percaya 3 Tuhan ini. Kamu bilang 3 Tuhan ini Trinitas. Bukan percaya 3 Tuhan, tapi kamu klaim kita seperti itu ya, percaya 3 Tuhan. Seperti kan kita Tiga bilang, Tuhannya. Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Sekarang kita kenapa harus percaya Trinitas menjadi satu? Itu seperti yang saya gambarkan kepada Anda. Yesus kami mengakui sebagai Tuhan karena Dia adalah firman pikiran Allah sendiri yang telah berubah menjadi manusia, dan Roh yang ada di dalam seperti di dalam kamu itu yang kami percaya itu sebagai Tuhan dan juga sebagai murid. Oke. Sedikit Bang. Ketika Yesus motong di kayu salib, rohnya Ketika Yesus motong di kayu salib, rohnya kemana? Saat Yesus ada di atas kayu salib, Roh itu tetap ada di dalam Bapa, yaitu Allah Yesus Kristus, Allah kepada Allah. Tetap dalam dirinya sendiri, tetap dalam diri Allah sendiri. Sekarang ketika Yesus jadi mayat, rohnya kemana, kakak? Yesus tidak pernah jadi mayat. Waktu Yesus mati, saya bacakan datanya ya. Saya bacakan datanya. Di dalam Yohanes. Saya bacakan datanya. Di situ ada kitab kah? Ada Bibelnya. Biar sama-sama kita buka. Biar jangan nanti dikatakan saya framing atau apa. Coba kakak buka. Pak Yohanes pasal 20. Atau di dalam Lukas, sebentar. Ini karena apa ya? Jadi nggak pakai apa saya? Nggak pakai perangkat. Ya, sambil di tap-tap juga ya teman-teman ya layarnya. Ini ada Mardosa ini. Kita naikkan Mardosa ya. Belum diganti juga namanya Mardosa. Ya, teman-teman kencangkan tap-tap layarnya ya biar komal kita kuat. Nah, oke. Silakan Mardosa. Oke, di dalam Yohanes 20. Oke. Yohanes 20. Di-mute dulu. Yohanes 20 nomor Waalaikumsalam. Sampai 100k teman-teman ya tap-tapnya ya. Yang baru gabung waalaikumsalam yang salam. tunjukkan ya kakak ya. Nih. Ia lari mendapatkan pengikutnya yang karib dan Simon Petrus. Yohanes 20 nomor 2. Mereka telah mengambil mayat Tuhan dari kubur dan tidak tahu di mana mereka telah meletakkan dia. Gimana? Itu tafsiran, bukan Alkitab sesungguhnya. Kalau Alkitab sesungguhnya bunyinya begini.
ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan muridnya yang lain untuk dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Itu saat mereka sekarang begini. sahabat. Itu saat Tunggu dulu mereka kakak, sebentar kakak. Saya belum selesai kakak. Tapi bukan karena dia hilang. Mayatnya, nah kakak sendiri itu. mengaku mayat. Udah sebenar. Kakak sendiri tadi barusan mengaku mayat. Bukan Kakak mayat. sendiri barusan mengaku mayat. Loh, Sabar, barusan dulu. kakak mengaku mayat. Loh, Sabar, tadi kakak bilang mayatnya hilang. Sekarang kakak sendiri yang mengaku mayat loh. Sabar, dengar dulu. Itu saat waktu mereka berpikir seperti itu, tapi ternyata Yesus sudah bangkit dari antara orang mati sesuai dengan dia perjanjian di Galilea. Saya tidak tanya kakak bangkitnya. Kakak. Sesudah Yesus tidak bisa copot satu kali. Sebentar. Tidak bisa copot pada ayat yang tertentu, tapi harus keseluruhannya harus mengerti secara Saya domestik. tidak tanya kebangkitan. Ketika Yesus mati, Yesus kan mati kakak. Ya. Ketika Yesus mati, saya tanya rohnya kemana? Saat Yesus mati, dia kan bukan roh manusia, tapi dia kan roh Tuhan. Jadi itu sudah ada bersama Bapaknya dalam dirinya. Tuh. Berarti nggak sama lagi kan? Kakak mengatakan 3 pribadi 1 hakikat seperti tubuh, jiwa, dan roh. Pertanyaan saya, ketika orang sakit jiwa, apakah tubuh dan rohnya itu tidak ada lagi? Itu tetap ada. Ketika orang itu mati, apakah roh dengan jiwanya masih ada di dalam situ? Kalau orang mati itu belum ada roh ya. Nah, Oke. ketika orang sakit jiwa, apakah tidak bisa dikatakan itu adalah bagian dari tubuhnya? Bagaimana? Ketika orang itu sakit jiwa, apakah itu tidak dikatakan bagian dari tubuhnya? Itu bagian dari tubuh kalau dia sakitnya. Nah, bagian dari tubuh. Sekarang kalau roh tidak ada di dalam tubuh manusia itu, apakah bisa dia dikatakan adalah manusia yang hidup? Oke, itu sudah mati. Nah, jadi bagaimana Anda mengatakan 3 pribadi 1 hakikat, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh? Ketika Yesus mati, rohnya sudah nggak ada. Tapi ketika dia bangkit, rohnya diberikan lagi. Nah, ini maksudnya. Bagaimana mungkin bisa kalian jadikan konsep ketuhanan itu 3 pribadi 1 hakikat? Bapa berbeda, Yesus berbeda. Sebentar dulu. Roh Kudus berbeda. Maksudnya bagaimana? Yesus adalah utusan dari Bapanya. Yesus adalah utusan dari Bapanya. Nah, sekarang Roh Kudus ini apa? Adalah roh suci yang diberikan kepada Yesus karena Yesus itu adalah seorang anak yang dilahirkan dari seorang perawan yang suci. Oke, dengar ya. Bukan berarti Roh Kudus itu, tunggu dulu Bang. Sekarang kan Jangan sudah oke dulu Bang. Di sana yang penting sekarang kita bicara tentang Ya silakan. Silakan. Nah, jadi kita percaya sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena begini. Kita orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan itu karena Yesus itu 100% manusia tetapi juga 100% Tuhan. Kenapa seperti itu? Sekarang dengar. Yesus pernah lapar kah? Tidak. Betul, pernah lapar. Pernah dia capek kah? Tidak. Pernah dia capek? Betul. Dia pernah lakukan seperti yang manusia lakukan? Tidak. Betul, dia lakukan itu. Tapi dia tetap 100% karena kita tahu dalam Alkitab firman yang telah menjadi manusia. Oke, itu sudah sampai di situ. Sekarang tentang kehidupan. Kehidupan kami percayai bahwa Yesus adalah pemilik hidup. Kenapa? Karena kita manusia hidup dari namanya ada 3. Pertama adalah kita hidup dari sekarang kamu bisuke. Kalau dalam bahasa Yunani itu bisuke, itu kehidupan manusia. Ya, betul, Anda percaya Anda punya Tuhan, Anda percaya hidup, tetapi juga Anda hidup secara
rohmu sendiri, roh manusia. Tapi juga ada namanya juga adalah hidup roh, kehidupan kekal, yaitu hanya milik Yesus. Jadi secara daging Yesus mati, tetapi Yesus masih hidup karena dia memiliki namanya kehidupan sohe. Kehidupan sohe adalah kehidupan yang kekal. Jadi walaupun secara daging mati, tapi karena dia punya Jangan kehidupan, terlalu panjang juga kakak. Kakak tidak itu paham yang dengan Yesus ucapan mati. kakak. Bagaimana kehidupan kekal? Saya tanya dulu. Itu yang Kekal itu menjadi- apa? Kekal itu apa? Kekal itu apa? Kekal itu hidup. Hidup Kekal yang itu disebut apa? kehidupan sohe. Kekal itu apa? Saya tidak tanya hidup. Saya tidak tanya mati. Ada orang yang bilang mati kekal, ada yang bilang hidup kekal. Kekal itu apa? Kekal itu kan, kekal itu di zaman sederhana kan selama-lamanya begitu tuh, selama-lamanya begitu tuh. Ada perubahan ketika ada kekal. Kalau ada kekal itu tidak ada perubahan. Kekal itu otomatis. Kekal itu tidak ada perubahan. Apakah Yesus mati? Jadi saya sudah sampaikan itu. Kita klaim Sebentar seperti yang kakak, tadi saya sampaikan tanya bagaimana kau bisa menempatkan kata kekal kepada Yesus sementara Yesus mati? Apanya lagi yang kekal? Yesus Oke. tidak bisa dikatakan kekal. Sebentar, Yesus tidak bisa dikatakan kekal. Sebentar kakak, saya ngomong loh. Kakak Oke, tidak oke, tahu apa silakan. arti definisi Santai kekal, saja, santai tapi saja. kakak Tidak ngomong apa-apa, saja santai. terus. Iya. Iya, kekal itu artinya tidak berubah. Tapi Yesus berubah dari Tuhan menjadi manusia. Bagaimana mungkin dia dikatakan kekal? Yang kekal itu adalah Bapanya, Tuhannya. Tuhannya itu tidak bisa berubah. Itu kekal. Yesus berubah loh. Katanya yang jadi dari Tuhan menjadi manusia. Itu nggak kekal. Dari situ saja sudah tidak ada kekekalannya. Yang namanya kekal itu tidak berubah. Ya, dia ya Tuhan. Dia tidak akan bisa kelihatan, tidak akan bisa menjadi. Itu kekal. Gitu loh. Oke. Betul, itu kekal itu tidak bisa berubah. Tapi kalau namanya Yesus adalah sudah dinubuatkan oleh para nabi sampai dengan para Sebutkan satu nabi yang menubuatkan kedatangan Tuhan. Satu nabi aja. Di dalam Kejadian sampai Wahyu, saya ingin tahu. Satu nabi saja yang menubuatkan akan datangnya Tuhan. Silakan. Kalau nabi menubuatkan kedatangan nabi, saya percaya. Saya percaya. Oke. Tetapi kalau ada nabi yang menubuatkan kedatangan Tuhan, tunjukkan sama saya. Satu aja, silakan. Oke. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan akan saya baca, boleh simak baik-baik ya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka diam dalam negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Engkau yang telah menimbulkan banyak sorak-sorak akan sukacita yang besar, dan mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu yang membagi-bagikan. Oke, itu satu. Yang kedua, sabar ya, simak saja dulu ya. Saya bantah dulu di dalam kitabnya saya. Sama-sama, Saya bantah simak dulu. dulu. Enggak, saya Tidak, bantah tidak, dulu di tidak. dalam kitabnya saya. Baru Saya saya tunjukkan lagi selesaikan kitab dulu. berikutnya. Saya Nanti saya selesaikan dulu. lupa. Saya Nanti saya selesaikan lupa. dulu. Saya Tidak. selesaikan Kau dulu. tadi membawa Saya di dalam selesaikan kitabnya dulu. saya. Sebentar dulu, Bang. Ya, Jangan salah, begitu. Kau Prinja, saya tunjukkan satu selesaikan data. Saya bantah dulu datamu yang satu itu. Tidak. Saya Kau selesai. tidak enak kali kau. Saya bantah dulu data kau. Yesaya kau bilang di dalam Yesaya 1. Apa perkataan Yesaya 1? Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Ini penglihatan Yesaya terhadap raja-raja Yehuda. Di mana di situ nubuatkan kepada Yesus. Jangankan sebagai raja Yesus ya, jangankan sebagai nabi ya, sebagai raja saja juga dia tidak diterima Yesus. Jangan Anda ngawur. Mesias yang dinantikan orang Yahudi itu bukan Mesias Yesus. Jangan ngawur. Tunjukkan data berikutnya lagi.
mute-nya, tunjukkan data berikutnya lagi. Kita bahas. Kau bawa Yesaya, saya bawa Yesaya. Tertampol. Yesaya di situ untuk raja-raja Yehuda. Bawa di mana lagi? Ya, sambil tap-tap layar ya. Silakan Bang dibuka mikrofonnya Bang supaya bisa ngomong lagi. Mikrofonnya itu dibuka dulu sambil tap-tap teman-teman. Bang, silakan dibuka. Buka mikrofonnya, Bang. Aku mau nyebut namanya takut deh, bingung mikir dulu. Bang Nek. Bang Blender, gas Bang Blender. Oke, sekarang perhatikan pemberitaan mengenai Immanuel. Oke. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Immanuel adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan. Raja damai yang tadi sudah baca di atas kof hitam dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 itu sudah dinubuatkan. Ya, sudah dinubuatkan. Jadi saya bantah dong. Kasih saya waktu juga bantah. Oke. Saya masih bicara baru langsung potong-potong bagaimana? Loh, Yesaya. Oke, kau membaca katanya di situ nubuatkan akan seorang perawan akan melahirkan seorang anak dan memberi nama Immanuel. Betul? Ya. Nah, saya bantah. Kalau Yesaya itu kalian berlakukan, berarti Lukas ini penipu. Penipu saya katakan. Kenapa? Lukas 1, silakan buka. Lukas 1 nomor 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Mana yang benar? Betul. Loh, Immanuel apa Yesus? Immanuel apa Yesus? Saya buka lagi di satu data lagi untuk Anda. Lukas 2 nomor 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Pertanyaan saya, pada waktu dia disunat, dia diberi nama Yesus. Pada waktu malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria, ia diberi nama Yesus. Sekarang, nubuatan Yesaya katanya yang akan datang itu adalah Tuhan dan diberi nama Immanuel. Itu di data mana? Oke. Dari kata Immanuel ya. Kata Immanuel yang telah dinubuatkan oleh Yesaya. Shalom, malam. Itu arti daripada kata Immanuel, artinya itu Allah peserta kita. Allah peserta kita itu diberikan oleh Allah peserta kita itu berikannya siapa? Yaitu Yesus Kristus. Sesudah itu baru Tuhan berfirman kepada Maria dan Yusuf untuk memberikan nama Yesus Kristus. Gitu. Ya. Jadi harus tahu dulu, belajar. Jadi dulu. mana yang benar, Bang? Bukan belajar, kakak yang belajar. Mana yang benar? Yesus atau Immanuel? Immanuel sebagai Yesus kan dia banyak ya artinya begini, Yesus sebagai penyelamat, maksudnya dalam hal begini, bukan banyak apa, tapi Yesus sebagai penyelamat, Yesus sebagai pendamai, Yesus sebagai peserta kita, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi arti daripada kata Immanuel tadi saya sudah sampaikan. Saya nanya, yang saya tanya begini kakak, tolong dulu disimak pertanyaan saya. Yang benar Yesus atau Immanuel? Tuhan Immanuel apa Tuhan Yesus? Tidak mengerti sekali kak. Tadi kata Immanuel. Mengerti saya. Dan engkau akan memberi ia nama Immanuel. Tapi malaikat itu mengatakan engkau akan menamai ia Yesus. Bahkan pada waktu dia disunat, dia dinamai Yesus. Pertanyaan saya, Tuhan Immanuel apa Tuhan Yesus? Yang betul siapanya namanya ini? Banyak kali nama Yesus nih. Banyak kali namanya. Namanya bukan banyak, tapi tadi saya sudah
jelaskan arti dari Immanuel dengan Yesus. Yesus juru selamat, Immanuel itu Allah beserta kita. Oke, sekarang saya baca Matius kalau tidak percaya. Siapa namanya? Matius, Immanuel, apa Yesus? Yang betul-betul namanya banyak kali. Hah? Ya memang kau tidak tahu, jadi sudah kau tidak tahu baca kita memang kau. Nanti Walias namanya enggak? Bukan Walias kan? Tidak seperti kau menyembah yang sudah almarhum, yang sudah ada dalam kuburan seperti Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Jangan framing ya. Nanti saya minta data di mana datanya kami menyembah Nabi Muhammad. Gugur kau di situ, kakak. Gak usah lari ke sana. Kami tidak pernah menyembah manusia. Ya. Nah, sekarang di dalam Matius 1 nomor 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Umatnya. Bukan umat manusia. Umatnya. Umatnya. Sebentar dulu. Yesus punya umat. Siapa umat Yesus? Siapa umat Yesus? Ya, termasuk Anda dengan saya sudah umatnya itu. Beda. Umat manusia. Bedakan umat manusia, bedakan umatnya. Kepada baginda Rasulullah tidak dikatakan baginda Rasulullah diutus hanya untuk umatnya. Umat hanya untuk umatnya di Bani Arab. Enggak ada. Untuk seluruh umatnya, manusia. katanya kan umatnya, ya, kan lebih besar berarti ya. umat Tuhan, ya toh, umat Tuhan itu umatnya kan dengan saya. Oke, sekarang dengar, kalau saya pakai tidak apa-apa, yang penting komen model apa yang Oke, saya terima. Saya terima. Oke, saya baca ya. Kalau saya baca. Ya. Tadi berbicara tentang Yesus dengan Immanuel, jadi saya mau jawab ini. Nah, Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-23 sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Itu sudah jelas pengertiannya loh. Sudah mengerti toh? Nah, Allah beserta kita. Immanuel apa Yesus? Itu aja namanya udah. Immanuel apa Yesus? Namanya. Coba. Salah satu. Jangan, aku nggak minta definisinya. Sebentar Yesus, sebentar Immanuel. Yang mana yang betul nama Tuhanmu ini? Ya, sebentar Bang Blender, ini Pilo Kristen juga ya, Pilo ini. Pilio, Kristen Pilio. Ya, Kristen Anda. Pilio Kristen, Pilio. Kristen. Lanjut. Yang benar mana? Kristen. Immanuel apa Yesus? Dua-duanya. Ya, intinya Kita pakai aja ya. Tidak. Jangan intinya. Kakak pilih siapa nama Tuhan kakak. Saya sudah definisikan dua pengertian itu, kecuali saya tidak definisikan. Nama Tuhan kakak siapa? Yesus sebagai Nama Tuhan kakak dan siapa? Juru Selamat, Immanuel dipengerti sebagai Allah peserta kita. Oke, itu sudah jelas. Jadi Allah bukan dia peserta kita, dia menyertai kita, dia mengirimkan anaknya yang tunggal, lalu dia menyelamatkan kita. Itu sudah lain. Jadi tidak usah bahas ke situ lah. Sekarang mau bikin tanya lain sampai di situ loh, oke? Jadi biar kita close. Berapa Tuhan kakak? 1. Siapa namanya? 3 paman. Siapa namanya? Kita Tritunggal. Saya tanya namanya. Saya tidak tanya Tritunggal. Saya tidak tahu Tritunggal. Siapa nama Tuhannya kakak? Walias, sambil tap-tap layar. Tap-tap teman-teman. Siapa nama Tuhan kakak? Oke. Jadi tadi kita menjelaskan kita sebagai orang, ya ini kan kita orang Kristen, ya kamu orang Islam. Saya tanya, siapa nama Tuhan kakak? Nama Tuhan kakak siapa? Yang kakak sembah? Ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi berapa Tuhan kakak? 3. Jadi kita percaya orang Kristen, tadi saya sudah jelaskan tentang seperti contoh tentang diri. Jadi Yesus nggak ada. Yesus bukan Tuhan tadi. Kau sebutkan. Yesus.
Itu memang pembahasan kalian itu sudah, jadi tidak salah kan bahas itu, tapi intinya kita punya Pilio di percaya mute itu, dulu, kan? Pilio. Siapapun Tidak tidak- kakak, coba perhatikan pertanyaan saya. Nama Tuhan kakak yang sekarang ini kakak sembah, kakak imani itu siapa Nah, di namanya? sini sudah yang Pasti 12 ada yang namanya. mobil. Oh. Jam 12, di mana jam 12? Jam 11, kakak bohong. Jam 11 di sana, Jangan berbohong-bohong, marah Tuhan. Tak boleh bohong. Siapa nama Tuhan kakak? Coba jawab dulu, biar kita close dulu. Biar kepilio saya. Siapa nama kakaknya Tuhan? Nama kakaknya Tuhan. Siapa nama Tuhannya kakak? Jawab. Pecah piring, pecah piring. Piring pecah namanya. Yesus Piring kah? pecah namanya. Atau Roh Kudus? Mana? Bapa, Yesus atau Roh Kudus? Kita percaya dalam Trinitas, jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Saya Roh tidak Kudus. tanya. Nama Tuhan yang sekarang disembah ini siapa? Ya itu sudah yang saya sebut itu. Mau tanya Siapa apa namanya? lagi? Allah Bapa, Siapa Allah Anak, namanya? dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mau yang Yesus ada Bapak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Roh Kudus Oke. Tuhan, Allah Tuhan. Jadi kita sudah percaya. Oke. Yesus Tuhan, Satu, Roh tapi Kudus tiga Tuhan, hakikat yang Bapa beda. Tuhan. Nah, ini ada berapa kakak? Setengah on, Berapa ini? setengah on. Hah? Karena Ada saya berapa? sudah bilang. Ada berapa ini? Yesus Tritunggal. Tuhan, Bapa Tritunggal Tuhan, berarti Roh Kudus satu, Tuhan. tapi Saya tiga tidak hakikat tanya yang Tritunggal. Saya tidak tanya. Ini pertanyaan anak Sudah SD. mengerti sekali. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada berapa? Setengah on. Setengah on, Paman. Jawab sendiri sudah. Iya, dijawab sudah katanya. Dijawab sudah katanya. Iya, setengah on katanya. Aduh. Jadi 3 Tuhan kakak Kakak harus mengaku itu. 3 pribadi, 1 hakikat. Itu ajaran Tertullianus. Konsep Tertullianus. Konsep Tritunggal. Konsep Tritunggal yang Oh, dibawa satu lari. oleh doktrin Gara-gara dibawa 3 oleh- Tuhannya. yang dibawa oleh bapak-bapak gereja pada waktu itu, ya. Jadi saya karena mau selesai dengan kakak ini, yang tadi itu kenapa langsung lari? Hei, Tuhannya malu naik dia. lagi. 3 Tuhannya. Malu dia 3 Tuhannya. Fitri Sidauruk. Nah itu saja sama Fitri Sidauruk. Selamat malam Fitri. Selamat malam. Nah ini Nama Caca apa nih. dia? Caca nih. Kristen Saya dia agama Kristen. Kristen, Mbak. Oh, ya, silakan kakak. Silakan kak, jangan kakak lagi. Silakan kak. Apa yang mau disilahkan ini? Oh, dari tadi belum nyimak ya? Belum. Oke. Temanya Kristen bukan Abrahamik. Maksudnya apa ini? Kristen itu tidak mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim atau Abraham. Abraham itu mengikuti adalah ajaran. seorang yang hanif. Hanif itu artinya lurus, menyembah kepada satu Tuhan, mengikuti syariat-syariat yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu salah satunya bersunat, terus mengesahkan Tuhan. Nah, apakah Kristen melakukan seperti itu? Yesus melakukan seperti itu, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Yesus bersunat. Mbak kenal Yesus. Mbak kenal Yesus. Oh, harus kenal kenalan dong. dulu ya? Kenal dong. Harus kenalan dulu. Kenal. Diam dulu, Aku Pak. kenal. Pandi, Kenapa? kau saja yang ngomong. Ya, oke. Emang harus kenalan dulu. Emang kakak pernah nengok Tunggu Yesus? kasih dia Fitri perkenalkan Yesus di sini, kita tunggu, silakan. Iya. Enggak. Kan sekarang tadi si Mbak Noranya yang bilang Yesus melakukan itu katanya. Emang Mbak kenal Yesus? Kita kenal dari ajarannya yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Emang Yesus ada di Al-Quran ya? Isok yang ada. Hah? Loh, Isok Nabi tadi Isa Yesus. yang ada. Oh, Nah, oke. tadi Oke, Mbak sekarang saya nyebutnya bertanya. Yesus yang di dalam Bible kamu itu orang mana? Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Saya tidak tanya menjelmanya.
Saya tanya Yesus yang Loh, di dalam Bible kamu ini orang kan mana? bahasanya tadi Tunggu dari dulu. mana? Tadi kan Dari loh, sorga, dari sorga. Oke, dari sorga. Dia Yesus diutus itu untuk dari siapa? sorga. Dia diutus untuk kepada siapa? Dia diutus untuk menyelamatkan seluruh umat Saya tanya ciptaannya yang sudah jatuh kepada dosa, yang sudah jatuh dalam dosa. Kita pakai data lah Kak ya, biar jangan modal congor Iya, ya. Ya kita akan buktikan. Oke, Kamu Yesus nggak usah diutus untuk siapa? bahasamu baik ya. Yesus. Jangan pakai congor. Jangan pakai congor. Ini Indonesia yang Oke, punya jangan modal etika. mulut ya, jangan modal mulut. Jangan Nah, modal mulut. Jangan ya? modal. Oke. Itu bahasa itu diperbaiki. Terus Ibu saya ini katakan pakai jangan jilbab, modal tolong apa dong bahasanya Kak? Kalau Anda baik. hanya modal mulut tidak mau tunjukkan data. Saya ini baca Bahasa kitab tahu. bicara dong, jangan mulut, Oke. jangan congor. Oke, saya ralat. Jilbab di Oke. kepala itu dihormatin, ya. Jangan bawa jilbab saya. Jangan bawa jilbab Loh. saya. Ini perintah. Kau diam dulu. Kau lucu. Kau bawa ke jilbab saya. Perintah aja jangan makan B2 kau makan. Saya mengenal Yesus. Saya mengenal Yesus yang kalian katakan itu adalah orang Yahudi. Tapi kalian kasih nama dia orang Yunani. Malulah kalian. Yesus orang Yahudi. Namanya bukan Yesus. Ya, namanya Yeshua HaMashiach. Kalau bahasa Aramaiknya, dia tuh menggunakan bahasa Aramaik, Kak. Dia bukan menggunakan bahasa Yunani. Allah berfirman kepada dia ketika dia menerima firman, itu menggunakan bahasa Aramaik, Kak. Malu sedikit lah, masa lebih tahu saya daripada kau. Makanya saya bilang, ayo kita pakai data. Ayo dikatakan Yesus diutus untuk siapa? Saya bacakan sama kamu, ya. Kamu lucu pula. Aku pula mau kau tantang-tantang tentang apa kau. Kau dengar ini, Matius 15. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia hanya untuk umat Israel, Kak. Buat malu aja. Kakak umat apa? Silakan jawab. Saya tunggu. Mic-nya di Silakan jawab. Ulang. Silakan ulang. Bani Saya akan rohani. dengarkan. Oke. Yesus diutus untuk siapa? Kau nggak jawab. Matius 15 nomor 20. Untuk domba-dombanya. Domba-dombanya itu adalah salah satunya kamu yang sudah hilang. Bertobat Emang kamu. kamu baca, makanya kamu baca dong Kak Fitri ya. Saya baik sama kau, saya hargai kau. Tapi kau jangan bawa jilbab Kau yang saya. tidak menghargai dari Saya nggak tadi suka. kamu bilang mulutmu, congormu. Itu Loh, bahasa jangan apa? disini Itu modal kamu congor. gimana? Mana tunjukkan sama saya. Kalau domba-domba itu adalah kami yang di luar dari bangsa Israel. Mana datanya? Ayo. Karena Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan Saya tanya, umat mana ciptaannya. datanya, Kak? Mana Tuhan Yesus loh yang datanya? menciptakan kamu. Mana datanya? Jangan sampai domba? kamu nanti menyesal ketika kamu sudah di neraka. Saya Ya, tidak akan percaya menyesal. sama Yesus. Mana datanya, Kak? Mana datanya Apanya? Yesus? Data apa yang kamu minta? Data apa? Kau Data apa tadi yang kamu minta? mengatakan Yesus itu diutus untuk domba-domba yang di luar dari bangsa Israel. Mana? Enggak. Hei, dia datang Berarti kau untuk modal menyelamatkan congor. Di umatnya. sini kau hanya modal congor, Kan modal congor, mulut, Kak. congor itu bahasa apa sih? Hah? Hormatin itu yang di kepala. Oke, Bahasa congor kau orang itu apa? Orang Batak. Kamu orang Indonesia Berarti enggak? kau hanya modal babamu, muncungmu, hanya modal muncung kau, Kak. Parbadah, Saya pakai bahasa Batak. Loh, saya Biadab pakai nih. bahasa Batak, kau marah. Kau bilang tadi congor bahasa apa? Saya pakai bahasa Batak karena kau baru tidak uruk. Jangan hanya modal babam. Jangan modal babam ya. Di mana Yesus mengatakan? Kau dengarkan baik-baik. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di mana di luar bangsa Israel? Bahkan dikatakan yang di luar dari bangsa Israel. Makanya kau buka Matius 15, itu adalah perempuan Kanaan yang menyembah Yesus, mengatakan Yesus Tuhan, meminta bahwa dia menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Tapi apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada gonggong. Kalian itu malulah. Buka dulu babamu. Babamu dulu buka. Kok nggak suka bilang congor kan? Bilang congor bahasa apa? Sekarang bahasa Batak saya. Buka dulu babamu. Cepat, saya tunggu kau. Bani gunggung ini merujuk kepada siapa? Pertanyaan saya berikutnya lagi. Borwa do hasian. Borwa do. Hah? Dua seperbadahiyak ko nang hasian. Perbadahiyak kok. Oh, yang dari tadi bilang congor, bilang babam. Itu ajaranmu. Begitukah, seindah itukah yang diajarkan oleh ajaranmu? Hah? Astaga Tuhan. Tuhan Yesus, begitulah. Inilah orang yang perlu Tuhan Yesus selamatkan. Ini
Kembalilah domba yang tersesat. Kembali aja ke topik, kembali ke topik. Sebentar blender. Saya bertanya, ya, Matius 15 tolong dibuka. Aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan dari bani yang lain. Nah, ketika perempuan Kanaan itu mengatakan minta tolong, apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti dari anak-anak dan memberikannya kepada gunggung. Karena perempuan Kanaan ini bukan dari bani Israel. Coba jawab saya dulu. Pakai data lah. Di mana kau katakan Yesus diutus untuk domba-domba yang hilang di luar dari Bani Israel? Saya kau katakan adalah yang untuk orang domba yang tersesat. Yang tersesat itu kau loh, menyembah manusia. Silakan dulu. Buka dulu babamu. Buka dulu. Saya Boru Aritonang saya. Buka dulu. Saya dulu Kristen. Coba buka dulu. Oh iya kah? Boru Aritonang. Kebetulan di Jabonami Marga Raja Gugu Hasian. Hula-hulamu aku ya. Ya, hula-hulamu aku ya. Ya, Boru Raja Guguk. Ini nih. Ini ya, silakan dulu. Boru Raja Guguk ya. Ya. Silakan Bata doho kan? Mulo bata doho di Jabonami Boru Raja Guguk. Bawa suku. Terserah, intinya tadi kan mulutmu yang bilang perbada babam kau bilang. Begitulah bahasamu. Perbada kau. Kau yang bilang tadi perbada. Babam kau bilang tadi kan? Loh, kau saya bilang congor kau nggak terima. Saya bilang babamu pakai bahasa Batak, kau juga nggak terima. Jadi apa mau aku bilang mulut? Udah kembali ke topik aja, kembali ke topik. Jangan usah bahas suku-suku, kembali ke topik. Cepat jawab. Yesus diutus untuk siapa? Yang mana domba? Di luar dari Bani Israel disebut apa? Coba jawab dulu. Saya bagus manggil kau kakak tadi. Kau lucu kan nggak? Kau dibilang apa? Hari tenang. Hati peduli saya Bang Fano. Udah biarin aja. Hula-hula tidak membawa saya ke surganya. Kalau juga dia pemakan B2, mana mau saya dikumpulkan sama orang B2. Jawablah. Mau hula-hula mau apa terserah lah. Intinya saya tidak mau berkumpul dengan orang pemakan B2. Yesus tidak makan B2. Silakan Kak, buka apanya? Buka mute-nya Kak. Udah hilang jaringannya kan? Udah merah. Maaf. Ya, sambil tap-tap layar teman-teman ya, ini ya, sudah rawan ini ratusan orang. Kena kau kan? Boru Aritonang aho. Neng pajupang joloroto sahali bah. Di dia hutam. Itu diskusi kita itu. Tidak, saya tidak perlu diskusi di sini karena ini perempuan kurang ajar ini. Kena dia hula-hulanya kan? Mau ketemui dulu. Siapa orang tuamu? Aritonang dari mana kau? Kenapa bapakku? Kenapa kau? Kenapa apa urusannya dengan kau? Roa maho. Kau mau jawab tidak? Jangan terpancing, kembali ke topik. Kau jawablah, Yesus diutus hanya untuk siapa? Untuk perempuan kayak kau yang kurang ajar. Biar mulutmu itu bisa bertobat. Itulah Yesus datang ke dunia ini biar kau tahu, ya. Karena ada manusia kayak kau, makanya Tuhan Yesus datang. Emang Yesus bisa menyelamatkan kau. Semua dosa-dosamu sudah ditanggung sama Tuhan Yesus. Yesus saja nggak selamat loh. Yesus nggak selamat. Kata siapa Tuhan Yesus yang Muhammadmu yang tidak selamat? Ya? Kan? Dia manusia. Yesus Tuhan. Kok ada Tuhan yang mati? Kok Tuhan bisa mati loh? Kak, jawab dulu. Mati terkutuk pula lagi. Mati terkutuk. Galatia 3:13.